Nama saya Siti Zahrotin Nafisah, guru mata pelajaran fikih di MI Raudhatul Muta'alimin Pesagi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi tahun 2025. Hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran fikih dengan materi jual beli di kelas 6 MI Raudhatul Muta'alimin Pesagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025 pada pelajaran fikih. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Mbak Fatin memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan hafalan juz amma seperti biasa. Murojaah bersama, yuk dimulai dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yaitu kita akan belajar fikih. Terlebih dahulu kita cek dulu kebersihan. Coba dicek dulu kebersihan dari lantainya, apakah ada sampah? Tidak ada. Dirapikan dulu, Mbak Salwa silakan dirapikan, rambutnya kelihatan. Dirapikan dulu. Oke, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Fatin, Asila, Aulia, Dara, Diki. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sanalah aku berdiri tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan belajar. Setuju ya? Nah, yang pertama apa? Seperti biasanya, tidak boleh makan, tidak boleh apa lagi? Minum, tidak boleh tidur. Jadi selama pelajaran, anak-anak tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh tidur. Sepakat ya? Oke, kalau semuanya sepakat, mari kita mulai. Kita mengulang pelajaran minggu lalu, yaitu tentang apa? Makanan halal dan haram. Masih ingat apa tidak? Masih ya? Coba kalau masih, apa Mbak Fatin? Makanan halal itu apa pengertiannya?
pinter. Halal itu adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sekarang anak-anak simak gambar berikut ini. Lihat ya. Ini gambar apa? Jual beli. Gambar apa? Jual beli. Di mana itu pelaksanaannya? Pasar. Di pasar. Pernah tidak kalian melakukan seperti di gambar ini? Pernah ya. Biasanya setiap hari kita kalau di sekolah biasanya pernah melakukan jual beli. Biasanya kalau di sekolah kalian jual beli apa? Biasanya kalau di sekolah membeli jajan. Pintar. Apakah kita perlu berhati-hati seperti di gambar ini? Itu perlu berhati-hati apa tidak? Ya, kenapa kita perlu berhati-hati? Karena takut dibohongi. Ya, pintar semuanya. Itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan untuk kalian pahami nanti di materi kita, yaitu jual beli. Sekarang pada minggu yang lalu sudah Bu Guru sampaikan untuk kalian mempelajari materi tentang jual beli di rumah. Sudah apa belum? Sudah. Oke, kita ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian jual beli. Yang kedua, menelaah dalil dan menyebutkan hukum jual beli. Jadi nanti anak-anak diharapkan bisa menelaah dalil hukum jual beli. Dan yang ketiga, menyebutkan rukun dan syarat sah jual beli. Itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, minggu yang lalu kan Bu Guru sudah meminta kalian untuk mempelajari materi tentang jual beli. Sudah apa belum di rumah? Sudah. Pintar. Kalau sudah, kali ini Ibu Guru akan memberikan asesmen awal. Sejauh mana pengetahuan kalian tentang jual beli? Silakan dikerjakan ya. Dikerjakan sesuai kemampuan kalian. Coba sesuai kemampuan kalian. Ayo silakan dikerjakan. Sudah selesai ya? Ayo dikumpulkan kalau sudah selesai. Kali ini kita akan belajar fikih dengan model pembelajaran PBL, yaitu problem based learning. Apa itu problem based learning? Nanti Bu Guru akan menampilkan studi kasus yang ada kaitannya dengan jual beli, dan nanti kalian menelaah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dari model pembelajaran tersebut, sekarang anak-anak silakan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Setiap satu kelompok terdiri dari 4 anak. Oke, ayo silakan. Silakan ayo. Sekarang anak-anak simak video tentang jual beli berikut ini. Dan syarat sah jual beli. Sekarang pengertian jual beli. Pengertian jual beli Silakan anak-anak catat dari video ini materi-materi yang penting. Oke, silakan dicatat. Dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dan keduanya, di mana kita tahu bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah itu untuk dari interaksi dengan orang lain, di antaranya adalah dengan cara jual beli, di mana yang sering kita lihat di sekeliling kita. Setelah menyimak video tadi, anak-anak ada yang ingin menanggapi apa tidak? Ada? Mbak Elsa? Ayo. Oh ya, Mbak Zara, silakan ditanggapi video tadi. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan kabul menurut cara yang diatur oleh Islam. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Zara. Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat.
ada materi kasus, studi kasus yang harus kalian selesaikan bersama-sama, kalian diskusikan, dan kalian kaitkan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini tadi apa? Jual beli, materi jual beli pengertiannya. Yang kedua tentang dalil jual beli. Dan tadi yang ketiga hukum dan sahnya jual beli. Nanti anak-anak kaitkan di dalam studi kasus berikut ini. Silakan. Anak-anak simak studi kasus berikut ini. Yuk dilihat, ini juga sudah ada di dalam LKPD ya. Budi ingin membeli mainan mobil-mobilan dari temannya Ali. Mobil-mobilan itu kelihatannya bagus dari luar, tetapi Ali tahu bahwa salah satu rodanya sedikit longgar dan kadang copot jika dimainkan terlalu kasar. Saat Budi bertanya tentang kondisi mobil mainan itu, Ali hanya menjawab, ini mobil-mobilannya bagus kok, dijamin oke, tanpa memeriksa lebih teliti. Budi yang sudah sangat ingin memiliki mainan itu langsung setuju dan membayar dengan uang sakunya. Setelah beberapa jam bermain di rumah, roda mobil-mobilan itu copot dan Budi baru menyadari kondisinya yang sebenarnya. Budi merasa kecewa karena Ali tidak memberitahukan cacat pada mainan itu. Nah, dari studi kasus ini, silakan anak-anak kerjakan di dalam LKPD-nya. Diskusikan bersama teman-teman. Ayo silakan. Teman, apa sih yang dimaksud dengan jual beli? Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan kabul menurut cara yang diatur oleh syara. Nah, itu tadi pengertian jual beli. Silakan dikerjakan. Tentang jual beli apa sih? Ayo, dalil tentang jual beli. Yang bisa siapa? Fatin bisa? Elsa? Ya, ayo Elsa bisa, ayo. Dalil tentang jual beli yaitu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Innamal bai'u mislu riba wa halallahu as-sam'a wa harrama riba. Nah, itu tadi dalil tentang riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Sudah tahu ya, Sa? Ayo Mas Diki, dikerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah diskusinya? Kalau sudah, silakan maju untuk mempresentasikan diskusinya. Dimulai dari kelompok pertama. Siapa kelompok pertama yang ingin maju? Saya. Ya, Salwa sama siapa? Zahra, ayo silakan maju ke depan, Mbak Zahra dan Mbak Salwa. Untuk kelompok yang lain, silakan disimak penjelasan dari kelompok 1. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Paham ya semua ya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. 5. Bagaimana seharusnya sikap Ali sebagai penjual yang baik sesuai ajaran Islam dalam kasus ini? Ali seharusnya jujur dan memberitahu penulis sebenarnya dari mainan mobil-mobilan tersebut, termasuk adanya roda yang longgar. Ia bisa mengatakan mobil-mobilan ini bagus, tapi rodanya ada satu yang agak longgar ya. Dengan demikian, dia bisa memutuskan untuk tetap membeli atau tidak setelah mengetahui kondisinya. 6. Apa dalil tentang jual beli? Dalil tentang jual beli yaitu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya bahwa jual beli sama dengan riba. Tanya, apakah yang dimaksud dengan riba? Jawab, riba adalah tambahan atau kelebihan yang diambil dengan cara batil atau tidak adil. Ya, itu tadi penjelasan dari kelompok 1. Untuk kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi apa tidak? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Lina dari kelompok 2 ingin bertanya. Untuk Mbak Salwa dan Mbak Zahra diperhatikan. Perkenalkan, nama saya Lina. Dari kelompok 2 ini menanyakan tentang dalil jual beli. Apakah yang dimaksud dengan riba itu? Silakan dijawab kelompok 1. Tambahan atau kelebihan yang diambil dengan cara batil atau tidak adil. Ya, riba adalah tambahan yang diambil secara batil. Sudah paham Mbak Lina?
Sudah. Itu tadi penjelasan dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan Mbak Salwa dan Mbak Zahra duduk. Dari diskusi kalian sudah kita ambil kesimpulan bahwasanya apa tadi pengertian jual beli? Pengertian jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan qabul dengan cara yang diatur oleh syarat. Sudah paham ya tentang pengertian jual beli? Sudah. Paham apa tidak? Paham. Terus selanjutnya tadi dalil hukum jual beli terdapat di dalam Quran surah apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 275. Ya, terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya bagaimana? Innamal bai'a mithlur riba wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Artinya apa? Coba silakan Mbak Zara yang tahu bahwa jual beli Sama dengan riba. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan selanjutnya yaitu hukum dari jual beli. Hukum dari jual beli itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu mubah. Mubah itu apa, Bu? Boleh, merupakan hukum dari asal jual beli. Yang kedua wajib. Wajib itu yang bagaimana, Bu? Apabila menjual merupakan suatu keharusan. Jadi dia itu menjual barang itu harus. Misalnya bagaimana? Menjual barang untuk membayar hutang. Karena membayar hutang itu adalah suatu keharusan. Terus yang ketiga sunnah. Sunnah misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang untuk dijual. Terus hukum yang keempat yaitu haram. Haram itu yang bagaimana, Bu? Kita jual beli. Kalau haram itu contohnya kita menjual beli barang-barang yang diharamkan, yakni bisa digunakan untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti orang lain, jual beli untuk merusak harga di pasar. Jadi dia itu jual beli tapi ada niat-niat yang tidak baik. Nah, jual beli yang seperti itu diharamkan oleh agama. Bagaimana, sudah paham semuanya ya? Sudah. Ya, paham, pintar sekali dengan materi hari ini. Selanjutnya, anak-anak kembali ke tempat semula karena diskusi kita sudah selesai. Kembali ke tempat semula, silakan. Setelah anak-anak paham dan tahu tentang jual beli pada materi hari ini, Ibu Guru akan membagikan asesmen akhir. Silakan anak-anak dijawab sesuai dengan yang kalian pahami dari yang kita peroleh hari ini. Silakan dipelajari, dikerjakan. Yo, silakan. Terus. Sudah selesai anak-anak? Sudah, silakan dikumpulkan, ayo. Iya, terima kasih. Bagaimana anak-anak hari ini pelajarannya, senang ya? Senang apa tidak? Yang belakang nggak iya, senang apa tidak? Senang. Kalau senang kita ice breaking dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Alhamdulillah, anak-anak paham semua ya materi hari ini? Paham, insya Allah. Selanjutnya kita akan bertemu kembali pada minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang khiyar. Anak-anak di rumah silahkan mempelajari di bukunya, dicari materi-materi yang penting, dicatat. Kalau perlu anak-anak bisa mencari di YouTube atau di Google, silahkan anak-anak baca sebagai referensi kita belajar minggu depan. Oke, baik ya? Paham ya untuk tugas pertemuan minggu depan? Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak sudah mengikuti dengan baik dan anak-anak insya Allah sudah paham semuanya. Sudah ya? Selanjutnya kita
kita tutup pada pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi